Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar sekali. Dan apa yang disampaikan sahabat tadi, au taskut an syarrin taslam. Kadang jaga lisan itu memang menyelamatkan kita. Bukan cuma di negeri kita, di negeri orang lain juga selamat. Bukan cuma di negeri orang lain, di kampung kita sendiri kita juga selamat. Itulah makanya kata beliau apa? Au taskut an syarrin taslam. Kau diam dari bertutur kata yang tidak selamat, engkau akan selamat. Kau diam dari bertutur kata yang tidak baik, kau selamat. Kau diam dari bertutur kata yang tidak dikehendaki orang lain, selamat. Wa illa fa'lam. Tapi kalau tidak, ketahuilah annaka satandam, kau akan menyesal. Lihat nih, lisan. Dengannya orang bisa masuk surga enggak? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari ucapan dia di dunia ini la ilaha illallah, surga dia, ya kan? Lihat lisan. Lisan juga yang menjadi pintu masuk seseorang, dikatakan seorang muslim saat dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lisan juga yang dikatakan orang akan mendulang banyak pahala. Rasulullah mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah wa bihamdih. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan, enteng banget di lisan, tapi sangat berat dalam timbangan kebaikan dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi. Lisan enggak yang ngucap? Lisan lagi. Lisan juga yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan kebaikan karena dia bersaksi atas kebaikan orang lain. Lisan juga yang akan menjadi wasilah agar dia mendapatkan pahala dari dia mendoakan orang lain. Dalam sebuah riwayat tatkala Rasulullah SAW mengatakan, "Man da'a li akhihi 'inda dhahri ghaibi akhihi, fa inna 'ala ra'sihi malakun muwakkal." Barang siapa yang berdoa kepada Allah untuk saudaranya yang tidak tahu kalau dia mendoakannya, maka di atas kepala orang yang mendoakan tersebut ada siapa? Malaikat Allah yang mengatakan, "Walaka bimithlih." Bagimu apa yang kau doakan untuk saudaramu. Ini lisan. Tapi syaratnya enggak usah request. Saya bilang, "Bu, nanti doain saya ya." Enggak usah. Dan ibu juga enggak usah bocorin. WA, Ustadz Ahmad, dan. Apa artinya dan? Udah saya doain. Udah, diem-dieman aja. Bilang aja dalam keheningan malam, "Ya Allah, hambamu yang fakir, hambamu yang banyak sekali aibnya, Ahmad Ridwan namanya. Ya Allah, tutup aibnya rapat-rapat, berkahi ilmunya, berkahi rizkinya, berkahi keluarganya, jadikan dia manfaat untuk orang lain." Sudah, simpan baik-baik rahasia doa itu. Nanti malaikat di atas kepala kita bilang apa? Walaka bimislih, bagimu seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Tuh, gak usah kabar-kabari, karena ini bukan infotainment. Ustadz Ahmad selesai, gitu ya. Gak usah. Kenapa? Itu urusan kita dengan Allah saat kita menjaga lisan kita mendoakan saudara. Tuh, banyak lagi nggak dengan lisan kita? Banyak. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, yang menunjukkan pada kebaikan seolah dia pelaku kebaikan itu sendiri. Ada orang tanya, mungkin maaf menurut kita kurang sopan, tapi dia punya alasan. Kenapa dia tidak turun dari mobil hanya membuka kaca? Maaf, rumah Ustadz Ahmad Ridwan mana ya? Oh, Ustadz Ahmad Ridwan. Dari sini masuk tol dulu, keluar Cipularang, balik lagi nanti ya lewat MBZ, keluar di Pasar Rebo. Karena kita tersinggung oleh perilaku dia, akhirnya kita bertutur yang tidak gitu. Jangan. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Kita cuma ngasih tahu Ustadz Ahmad Ridwan rumahnya itu pagar hitam, gitu kan? Yuk kalau bisa saya tunjukin. Saya anterin. Padahal cuma kasih tahu belok kanan. Kalau ke rumah Ustadz Ahmad Ridwan cuma 2 belokan, kanan, kiri, kan gitu ya? Nggak ada yang ketiga.
Cuma ngasih tahu itu seolah kita menjadi navigator di sebelah beliau. Lihat, lisan. Bahkan Allah mengatakan di Quran surat Fussilat, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kata Allah, siapa orang yang paling baik ucapannya? Lihat, daripada mereka yang menyeru orang lain, mengajak orang lain, mendakwahkan orang lain kepada jalan Allah. Lisan menjadi sebab orang mendapatkan predikat terbaik. Maaf, kalau itu adalah statusnya, status terbaik. Maaf, kalau itu kerjaannya, kerjaan terbaik. Maaf, kalau itu profesinya, profesi terbaik. Makanya saya bilang ke santri-santri saya bilang ini, kalian itu profesinya kalau ditanya apa? Da'i ilallah. Sampingannya apa? Nanti kelak mungkin bisa dijawab, saya da'i. Kerjaannya da'i? Iya. Profesinya da'i. Tapi sampingan saya komisaris. Oh, gitu ya. Jadi komisaris cuma sampingan. Kamu siapa? Saya Ahmad Ridwan. Kerjaan da'i. Gitu ya. Jadi kalau ditanya, da'i itu adalah predikat terbaik menurut Allah. Nah, oleh karenanya lisan ini tadi dikatakan Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Akhirnya kita tahu lisan ternyata baik juga, fungsinya banyak juga, manfaatnya banyak juga, positifnya tak terhitung bahkan. Lisan mendamaikan orang yang bertikai dengan lisan tadi, bahkan dibolehkan dalam tanda kutip berbohong. A dengan B ribut, C berinisiatif untuk menengahi. Lisannya bilang gini, A didatangi sama C. Dengar-dengar antum lagi selek ya dengan B. Tahulah tuh orang, anak kecewa benar. Kata C, tapi dia bilang sama anak, B itu sebenarnya mau islah sama antum, cuma dia nggak enak. Nanti dia bilang ke B, tahu nggak? A itu sebenarnya sudah mau ngungkapin berat, tapi akhirnya dia bilang lewat anak. Bohong nggak? Kata Imam Nawawi, boleh kalau untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Lisan dipakai untuk hal maaf dalam kondisi kayak gitu, itu boleh. Tentang lisan ini. Jadi banyak sekali lisan bisa kita gunakan dalam kebaikan, termasuk tadi adalah mendamaikan kedua orang yang sedang bertikai. Ya. Karena kalau sampai orang ini bertikai, memutuskan silaturahim, tidak tegur sapa, memalingkan punggungnya, maka apa? Terjadi kerusakan yang lebih besar. Dibolehkan untuk tidak terjadi kerusakan yang lebih besar, lisan ini memberikan kesaksian yang boleh jadi A tidak bertutur, B juga tidak berucap. Tapi dia mencoba melakukan mediasi untuk mendamaikan. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.